Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan instruksi Presiden atau Inpres tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Presiden memberikan 3 strategi kebijakan kepada pimpinan kementerian lembaga beserta kepala daerah. Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025 lalu telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Penerbitan Inpres dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim di seluruh wilayah Indonesia melalui keterpaduan dan sinergi program serta kerjasama antara kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Presiden Prabowo menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Langkah tersebut untuk memastikan ketetapan sasaran dan integrasi program antar kementerian lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat. Presiden juga memberikan 3 strategi kebijakan, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Selain itu, Presiden meminta untuk menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim dalam menentukan sasaran program, termasuk program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemerintah pacu pengentasan kemiskinan ekstrim. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hardini Puspasari. Beliau adalah Ketua Komtab Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia. Halo Bu Hardini, apa kabar? Halo Mas Pras, alhamdulillah kabarnya luar biasa. Baik, ya selalu luar biasa kalau memang sama Bu Hardini ini. Terima kasih juga atas kehadirannya. Dan sudah bergabung juga ada Pak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Halo Pak Rizal, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Pras, sehat. Baik. Terima kasih juga, salam sehat Pak Rizal. Dan sebelum membahas lebih jauh, tadi sudah disampaikan Presiden Prabowo sudah mengeluarkan Inpres nih tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan juga penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, apakah ini lagi-lagi nih Pak Rizal menjadi angin segar begitu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia? Iya, saya kira kebijakan atau Inpres nomor 8 2025 yang ditetapkan ya pada 27 Maret 2025 ini Ya. adalah kebijakan yang saya kira Presiden berupaya untuk gitu ya menginstruksikan lebih dari 40 kementerian dan lembaga untuk bersinergi dalam upaya terpadu, kemudian terarah, terintegrasi dalam pengentasan kemiskinan, utamanya kemiskinan ekstrim. Saya kira hal ini perlu diapresiasi meskipun nanti tentu dalam implementasinya akan ada tantangan-tantangan begitu ya. Karena kalau kita lihat dari data ya berkaitan dengan kemiskinan ekstrim memang ditargetkan gitu ya di 2026 itu 0% gitu ya. Dan bahkan kalau kita lihat di 2024 itu di 0,64%, kemudian pelan-pelan turun gitu ya. Karena kalau kita bicara kemiskinan ekstrim itu kan sebenarnya kemiskinan yang memang keraknya gitu lah kalau katakannya ya. Itu sulit sekali gitu untuk dinaikkan lah levelnya. Dan memang harus lewat pendidikan gitu ya. Harus lewat pendidikan. Nah, hanya saja dalam implementasi, nah ini yang apakah Inpres ini efektif nggak? Nah itu yang saya kira menjadi challenge di tengah kondisi saat seperti sekarang gitu. Oke, Rizal. Nah, dari kacamata Kadin
Sendiri bagaimana Anda melihat dengan kehadiran Impres nomor 8 tahun 2025 ini, Bu Hardini? Apakah nanti sinergitas begitu kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan tentunya juga pelaku usaha untuk bisa mengentaskan kemiskinan, menghapus kemiskinan ekstrim di Indonesia bisa lebih komprehensif gitu? Yes, Mas Pras. Jadi kalau kita lihat ya, kalau terkait kemiskinan, memang ini salah satu janji Presiden waktu itu ketikanya bahwa untuk mengentaskan kemiskinan dan ini menjadi program Astasita itu menjadi 0%. Oke. Hal ini Kadin melihatnya memang kalau kita lihat by data ya Mas, memang dari 83.000 desa aja yang ada di Indonesia saat ini, itu masih ada loh yang nggak punya listrik 3.100 desa, bayangin aja. 3.100 desa, berarti kan ini pentingnya ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau ini sesuai dengan sila kelima Pancasila kita ya, bahwa keadilan sosial ini penting sekali terkait dengan adanya apa namanya pengentasan kemiskinan ini harus dilakukan karena ini akan membawa impact terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi bagaimana sekarang kolaborasi daripada kami tentunya dari Kadin ini menginisiasi program yang mana bisa mensupport gimana pun juga yang akan menopang perekonomian itu adalah komoditi. Oke. Komoditi itu adanya di desa, di daerah ya. Jadi saat ini kami menginisiasi program-program yang mana komoditi ini bisa diangkat dan dikaryakan, apalagi sekarang program pemerintah adalah apa namanya hilirisasi untuk komoditi yang perlu diangkat karena ini ada kaitannya dengan program pemerintah ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan ini mempunyai korelasi yang sangat kuat. Baik, tapi kalau kita cermati dengan kondisi yang ada saat ini, kita ke Pak Rizal lagi nih. Review Anda terkait dengan tingkat kemiskinan, kemudian kemiskinan ekstrim lah di Indonesia. Saat ini tuh seperti apa kondisinya, Pak? Ya, kalau dilihat dari sisi angka memang terjadi penurunan ya Mas Pras ya antara target dan realisasi Hmm, apa namanya meskipun ada tantangan ya utamanya ya yang selama ini menjadi challenging adalah eh, program-program ya seringkali tidak tepat sasaran ya, Oke. tidak tepat sasaran. Dan sebaran penerima manfaat ini terkadang juga program-program tadi ya, misalnya PKH katakanlah begitu ya, atau juga eh, apa namanya untuk pendidikan KIP, bantuan subsidi upah dan macam-macam gitu ya bantuan-bantuan ini nampaknya ini perlu dievaluasi. Nah, tentu ya saya setuju ya Impres ini diadakan hanya saja masalah efektivitasnya nih harus Oke. mengevaluasi dulu ya pengentasan kemiskinan yang ada saat ini. Misalnya ya, karena kalau kita bicara ingin mengentaskan kemiskinan ya harus ada dua pendekatan ya, makroskop dan juga mikroskopnya. Hmm, Kalau bicara makro ya tentu saja berkaitan dengan pendataan, kemudian juga perbaikan dalam konteks delivery sistemnya, termasuk anggaran pengentasan kemiskinan, dan juga penguatan kelembagaan yang notabene sebagai implementator ya dari delivery system itu sendiri. Nah, dalam konteks mikro misalnya untuk program-program kemiskinan, pengurangan beban pengeluaran kan sebenarnya kemiskinan saat ini apakah mau difokuskan ya pengurangan beban pengeluaran atau mendorong kepada peningkatan income nih gitu oke. ya. Oke. Jadi hasil analisis kami sebenarnya di 5 tahun terakhir bahwa harus ada pergeseran pengentasan kemiskinan itu tidak hanya buffer beban pengeluaran saja, Oke. tapi harus digeser peningkatan pendapatan. Saya setuju bagaimana menghidupkan sektor-sektor produktif gitu ya, supaya memang bisa diakses oleh masyarakat yang miskin ini melalui pendidikan dan Oke. Impres ini mendelegate kepada pendidikan informal itu gitu ya dan bagaimana pendidikan informal yang sudah didapatkan ini
kemudian bisa di-deliver tidak hanya oleh sektor usaha gitu ya atau lapangan kerja, tapi juga bisa mereka menciptakan lapangan kerja. Saya setuju bahwa kalau kemiskinan ekstrim itu dan juga angka kemiskinan itu mayoritas kan adanya di desa gitu ya, Iya. maka penyelesaiannya juga harus berkaitan dengan ranah tipologi wilayahnya. Hmm. Desa Iya. berkaitan juga dengan pesisir, berkaitan juga non pesisir, kemudian juga berbicara urban rural, dan kita juga berbicara sektoral, pertanian, perkebunan, perikanan, dan juga non pertanian, perkebunan, perikanan. Saya kira itu juga Iya. menjadi penting ya, selain daripada kita memberikan katakanlah sekolah atau juga Hmm. pendidikan terutama berkaitan dengan sekolah rakyat, karena kan salah satu program unggulan di dalam Impres itu kan sebenarnya sekolah rakyat gitu ya, yang Yes. notabene pendirian sekolah yang dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui Hmm. pendidikan. Ya kita setuju karena kalau untuk keluar dari kemiskinan itu harus pendidikan gitu. Iya. Tapi ekosistem pada saat mereka sudah dididik menjadi memiliki skill, nah ini harus Yes. bagaimana nih kan Iya, iya. gitu. Saya Betul, setuju betul. tadi Bu Hardini, bagaimana lapangan usaha ini atau sektor usaha yang produktif membuat komoditi atau hilirisasi yang Hmm. mungkin sesuai dengan skala usahanya gitu Iya. ya, itu juga menjadi ya penting ya, tidak Baik. hanya Hmm. membuat sekolah rakyat tadi. Nah itu dia Pak Rijal, di dalam Inpres juga diatur begitu ada 3 strategi kebijakan ya untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya Pak Rijal. Bu Ardini kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan 3 strategi tadi untuk pengentasan kemiskinan ekstrim yang sudah disampaikan dalam instruksi Presiden begitu. Yang pertama ada pengurangan beban pengeluaran masyarakat, dan selanjutnya peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Baik, selanjutnya kita cermati dari sisi pendanaannya untuk penghapusan kemiskinan ekstrim ini apa saja? Ada APBN, kemudian APBD, kemudian ada anggaran pendapatan dan belanja desa juga termasuk di dalamnya, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita Pak Rizal Taufik Rohman, kemudian juga Ibu Hardini Puspasari. Nah, bicara mengenai beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan begitu, Anda melihat seperti apa Pak Rizal? Tadi beban pengeluaran, kemudian ada lagi pendapatan masyarakat, kantong-kantong kemiskinan. Apakah 3 strategi ini yang memang apa ya bisa dijadikan solusi yang solutif begitu yang akan melibatkan kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah nantinya begitu Pak? Ya, karena selama ini kan program-program ini cenderung pada pengurangan beban pengeluaran. Oke. Jadi dorongan dari situ ya sekarang itu justru harus memperbaiki bagaimana mereka keluar dari kemiskinan itu tidak hanya pendidikan tadi ya, tapi juga income-nya. Ya, Ya peningkatan pendapatan misalnya bekerja dengan kereta penerima, kemudian kan ada KUR, BSU, BPUM kan dulu kan gitu ya. betul. Kemudian pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan itu kan kalau di sebelumnya ada TORA ya. Hmm. Kemudian juga program air minum dan sanitasi layak katakanlah. Oke. Nah, tentu karena ini melibatkan lebih dari 40 KL, lebih dari 40 KL, maka sinergitas itu menjadi penting. Seharusnya eh, eh, ini bisa segera gitu ya, Ya. atau bisa cepat gitu untuk pengentasannya ya, karena semua sektor bergerak. Cuma problemnya sekarang adalah tantangannya bagaimana yang kolaborasi atau koordinasi multisektor ini Mas Pras Hmm. untuk mengimplementasikan dari 3 strategi ini, karena memang selama ini untuk strategi mikro yang harus dijalankan ya tiga strategi tadi ya, untuk antisipasi konsumsi misalnya, kemudian juga pendapatan dan juga pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Dan setiap strategi itu ya setiap KL harus punya
peran dan juga kontribusinya, tapi bagaimana sinergitas? Nah, itu yang menurut saya Ya. menjadi tantangannya gitu. Menarik, sinergitas. Kalau kita bicara mengenai Kadin sendiri bagaimana? Apakah juga akan melibatkan Kadin daerah begitu sehingga bisa mendukung pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia, Bu Hardini? Ya, kalau menurut saya kita perlu melakukan adanya koordinasi daripada multi pihak ya Mas. Jadi kalau kita lihat ada pentahelix di mana ada private sector, Oke, terkait ya, ini perlu adanya penguatan. Karena pertama gini sih, sebenarnya masalah kemiskinan ini ujungnya adalah terkait juga terhadap saat ini kita mengetahui bahwa investasi juga di Indonesia investornya banyak yang kabur. Ini mindsetnya itu harus dirubah. Jangan ada investor yang masuk di Indonesia tuh jadi komoditi. Untuk menggenjot investasi, misalnya ada penanaman modal asing dari luar, ini kan bisa membuka lapangan pekerjaan baru ya. oke. Kalau itu apa namanya, saya melihat bahwa peran yang penting sekali bahwa kemudahan buat berinvestasi, misalnya investor dia butuh lahan, lahannya disiapin, butuh SDM, SDM-nya disiapin. Kedua Oke. adalah peningkatan terhadap komoditi yang dimiliki di daerah, karena ini buat meningkatkan pendapatan, di mana pastinya tentunya pemerintah daerah ini mempunyai apa namanya peranan yang sangat luar biasa. Karena kalau Oke. di Kadin itu mitranya pemerintah daerah adalah kadin-kadin di daerah. Dan saya rasa bahwa komoditi ini nanti ke depan, Mas, yang akan memiliki kekuatan ekonomi itu justru di daerah. Karena semua komoditi itu adanya di daerah dan sekarang pemerintah lagi mencanangkan untuk ketahanan pangan, untuk membangun kekuatan di dalam negeri kita. Jadi saya lihatnya ini yang perlu dipersiapkan dan perlu didampingi, dan saya kasih applause juga sih kepada pemerintah karena juga udah diatur di dalam PP nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet dari UMKM. Ini Ya. juga bisa membooster apa namanya, membantu mengentaskan kemiskinan dan apa namanya, menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi penciptaan lapangan kerja, kemudian tadi solusi kedua adalah peningkatan pendapatan masyarakat, begitu strategi yang disampaikan dalam Impres. Anda melihat bagaimana kesiapan masyarakat desa begitu dari sisi tadi pendidikan yang sudah disampaikan juga oleh Pak Rizal, ada sekolah rakyat juga yang akan ditingkatkan dari sisi kualitas pendidikan, kemudian bagaimana kesiapan mereka untuk masuk ke dalam dunia kerja di daerah kalau memang nanti ada penciptaan lapangan kerja baru di daerah begitu, Bu. Ya, jadi gini Mas, ini harus kita runut ya kondisi yang sebelumnya. Indonesia kalau 83.000 desa total itu termasuk desa, kelurahan, dan adat. Oke. Saat ini tadi saya udah menyampaikan 3.100 desa nggak punya listrik. Kita Ya. udah mau 5G, banyak loh yang nggak punya listrik. Terus itu yang paling penting ketika kita bisa memberikan ketersediaan di listrik dan membuka connectivity, sehingga itu benar-benar bisa mengangkat perekonomian yang ada di desa. Tentunya orang itu cepat banget beradaptasi. Ya. Dengan adanya teknologi dan juga capacity building kepada apa namanya teman-teman di daerah. Sekarang nanti akan ada trennya Mas, di mana ke depan itu kita tuh pertama untuk bertahan, salah satunya kita harus bisa menguasai AI dan kripto. Ke depan yang akan mempunyai komoditi itu justru di desa. Di desa itu yang mempunyai potensi ke depan untuk transaksi digital, dan itu Oke. juga harus dipersiapkan dan dipikirkan dari saat ini, karena komoditi itu bisa menjadi real world asset ke depan untuk menciptakan apa namanya token atau NFT atau kripto di masa datang. Justru Oke. nanti akan berubah situasinya, kekuatan ekonomi itu adanya di daerah, adanya dari desa. Baik, dan menarik kita cermati dari Impres tadi juga disebutkan pemimpin kementerian lembaga, kepala daerah juga harus menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk optimalisasi tadi, untuk pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrim. Seperti apa nanti realnya ataupun idealnya begitu ya, seperti apa kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kita cermati tadi Presiden juga meminta pemimpin kepala daerah, kemudian kementerian lembaga ada data tunggal sosial dan ekonomi begitu untuk optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrim. Pak Rizal, lantas seperti apa nih data ideal yang seperti apa? Karena kita tahu masalah data ini kan permasalahan klasik yang masih terjadi hingga saat ini, Pak Rizal. Ya, sebelum ke data tunggal ya, kan sebelumnya itu ada Reksosek gitu ya. Kemudian ada dari Kementerian Sosial dan Kementerian UMKM ya. Kemudian
ada 3 sumber data ya. Oke. Dan memang menjadi tantangannya atau kendalanya itu tidak bisa di-overlay kan waktu itu. Kemudian muncullah data tunggal yang memang harus program ya, tidak hanya kemiskinan saya kira ya. Jadi program berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional. Dan itu by name by address dan clear gitu ya, bahwa itu menjadi apa namanya ya, sasaran yang tepat. Tentu itu akan mempermudah apa? Pertama dalam mendorong atau meng-create kurikulum kan tentu saja ya, termasuk juga program-program inovatif, terutama kalau menurut Impres ini kan ada sekolah rakyat tadi ya. Yeah. Jadi bagaimana sekolah rakyat ini dengan pendekatan holistik dan terintegrasi, bayangkan menggabungkan intervensi jangka pendek, misalnya menengah, pendapatan, dan juga panjang penurunan kantong kemiskinan dengan melibatkan hampir 47 KL, bahkan ya TNI, Polri, hingga Pemda nih. Yes. Dan tentu ini menjadi challenging gitu. Bagaimana berkaitan dengan fragmentasi kelembagaan itu sendiri, yang berkaitan dengan overlap, ego sektoral Iya. gitu ya. Ini menjadi challenging, dan tentu presiden punya satu otoritas gitu ya untuk melakukan apa namanya itu, tantangan fragmentasi ini. Dan ini menjadi challenging nih. Kalau ini kemudian bisa ya diantisipasi dan diselesaikan, maka saya kira program yang diamanahkan dalam Impres ini jauh akan lebih mudah. Yang paling penting lagi adalah memang keberhasilan dari Impres ini sangat tergantung pada satu rencana aksi teknokratik yang sudah disesuaikan dengan koordinasi hampir 47 KL tadi. Kemudian perlu ada evaluasi eksternal gitu ya. Kemudian juga koordinasi, termasuk yang menarik sebenarnya ya, bagaimana sekolah rakyat ini koordinasi gitu ya dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, pemerintah daerah, TNI, dan juga Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ya, untuk melakukan integrasi dan pengawasan misalnya. Nah, kalau kemudian ini tidak loose gitu ya, nah maka tentu Impres ini akan banyak menghadapi tantangan. Saya kira mungkin perlu ada tadi semacam roadmap atau kemudian perencanaan yang lebih terukur, lebih terstruktur. Kemudian juga apa namanya, jangka pendek, menengah maupun jangka panjangnya. Baik. Saya kira itu. Nah, Pak Rizal, bagaimana dengan ketimpangan ataupun disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan pedesaan begitu, yang BPS juga sudah menyampaikan bahwa ini kan cukup lebar begitu. Anda melihat apakah memang butuh extra effort begitu untuk mengatasi ini? Iya, kan memang tadi sudah sampaikan untuk menyelesaikan kemiskinan itu akan efektif kalau ada tipologi kemiskinannya diselesaikan based on itu. Jadi pesisir, non pesisir. Karena tingkat kemiskinan di pesisir dan pesisir determinannya juga beda, Mas. Misalnya yang di pesisir, tingkat kemiskinan itu karena keterbatasan teknologi, akses terhadap kredit, akses pemasaran, hasil tangkapan. Tapi kalau non pesisir, misalnya ya akses pendidikan, ya kreditnya, kemudian sanitasi, misalnya rumah layak dan air minum katakanlah. Kemudian juga misalnya urban rural tadi, Mas Pras. Kalau yang di kemiskinan di rural ya, memang itu juga berbeda. Misalnya di urban itu layak berkaitan dengan aksesibilitas konsumsi ya, bahan bakar, kemudian perdagangan. Kalau yang di rural kan berkaitan dengan akses keuangan, kredit, kepemilikan aset dan pekerjaan. Sehingga sekolah tadi ya, sekolah rakyat tadi mestinya mempertimbangkan tipologi ini sehingga dan outputnya adalah sesuaikan dengan kebutuhan tadi, termasuk juga misalnya kemiskinan di sektoralnya, kemiskinan pertanian dan non pertanian itu juga harus dipisahkan gitu, karena tidak bisa gebiah-uyah semuanya disamakan gitu, nggak bisa sesuai dengan tipologi itu. Yang bisa dikatakan memang effortnya harus berbeda begitu antar wilayah, yang disesuaikan dengan kearifan lokal begitu ya, terkait dengan kondisi masyarakatnya, kondisi demografi dan lain-lain. Nah, lantas bagaimana Bu Hardini, Anda melihat mungkin rekomendasi saran begitu, strategi apa yang mungkin bisa melibatkan dunia usaha khususnya KD Indonesia begitu untuk bisa terlibat langsung juga dalam program pengentasan kemiskinan ekstrim di Indonesia?
Saran kami sih kira-kira kalau misalnya kebijakan dijalankan secara konsisten dan terukur, misalnya gini, di tahun 2025 nih sampai 2006, Ya. 2026 misalnya terjadi penurunan yang signifikan melalui bantuan sosial diperluas dan pembangunan infrastruktur desa. Itu yang Oke. tadi saya bilang, connectivity internet, dibikinin juga digital platform gitu ya dan capacity building buat desa. Terus kedua tahun 2027 sampai 2028 kita bisa fokus pada pemberdayaan ekonomi di rumah tangga miskin, Oke. UMKM, koperasi desa dengan pelatihan BUMDes dan juga pelatihan kerja. Terus di tahun 2029 misalnya pemerintah bisa mencapai angka kemiskinan yang ekstrim udah mendekati 0% bila yang tadi saya sampaikan sudah dilakukan. Meski memang secara statistik mungkin tersisa margin 0,5 sampai masih 1% sesuai dengan faktor geografis yang terpencil di wilayah maupun kelompok rentan khusus. Oke. Nah, agar proyeksi mendekati 0%, satu tidak hanya fokus pada bantuan ya Mas Pras, karena kita harus punya kreativitas dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan komoditi yang dimiliki masing-masing daerah. Oke. Kedua, transformasi ekonomi lokal, digitalisasi desa, investasi SDM dan harus adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dan masyarakat sipil. Pentahelix ini harus diperkuat koordinasinya. Baik, tapi kalau kita lihat dengan proyeksi Anda terakhir bagaimana upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia? Saat ini saya lihat Pak Prabowo sangat fokus sekali dengan sampai dengan ada instruksi yang baru juga dikeluarkan. Oke. Dan yang sudah kami sampaikan bahwa memang saat ini masih ada faktor penghambat ya, tapi ini tergantung pada bantuan tanpa pemberdayaan jangka panjang. Masih memang tadi ada ketimpangan di wilayah khususnya di Indonesia Timur. Oke. Ini yang akan mau digenjot untuk daerah NTT sampai Papua itu betul-betul masih banyak yang ketertinggalan dan sangat masih miskin. Dan memang saat ini kita tahu keterbatasan anggaran untuk pemerintah untuk membus ini semua, maka dari itu perlu adanya kreativitas dari teman-teman di swasta yang ada di daerah untuk melihat bahwa sebenarnya dengan permasalahan yang dihadapin ini mempunyai peluang potensi yang luar biasa, yaitu mengembangkan komoditi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Banyak sekali komoditi yang masih belum tergali. Kita punya banyak sekali sumber kekayaan alam dan sumber daya mineral. Baik. Yang perlu sekali peranan kita semua untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%, mengentaskan kemiskinan 0%, Ya. dan menuju Indonesia Emas 2045. Itu dia optimisme yang masih terus dibangun untuk bisa mengentaskan kemiskinan dan juga kemiskinan ekstrim di Indonesia begitu. Baik, Bu Arini, Pak Rizal, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga analisis yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai juga berjumpa kembali Bu. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih banyak. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya menanti realisasi kebijakan penghapusan utang UMKM.